Halo teman-teman, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Teman Cerita Dayat Piliang. Di sini kamu bisa bercerita tentang apapun yang bisa bikin resah dan gelisahmu berkurang. Aku ingin podcast ini bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk kita menceritakan hal-hal yang mungkin tak bisa kita bagikan ke orang-orang. Selamat mendengarkan. Cerita pertama, intro dulu lebih tepatnya ya teman-teman. Jadi kemarin episode pertama sudah tayang di sini di Spotify tentunya, dan nanti ada juga di YouTube videonya. Cuma aku pengen cerita aja, kayak ternyata banyak juga yang mau bercerita, dan saat ini udah ada sekitar 5 cerita yang masuk ya di email. Ku harap bisa lebih banyak lagi orang menumpahkan ceritanya, apapun itu, bahkan hal yang gak penting sekalipun kirimkan aja gitu. Apapun yang bikin kalian resah, gelisah, tumpahkan aja, karena gak ada keresahan yang remeh, tergantung orangnya itu. Bagi kita remeh, bagi orang lain belum tentu remeh gitu kan. Kita gak bisa menstandarkan semuanya pakai sudut pandang kita gitu. Jadi nggak ada masalah yang ringan dan berat gitu. Itu semua tergantung orangnya gitu teman-teman. Jadi di sini ada 5 cerita yang masuk. Ada satu yang pendek banget, tapi nggak apa-apa gitu. Tetap kita bacain gitu. Karena semua orang punya hak untuk bercerita dan semua orang punya hak untuk didengarkan. Jadi cerita pertama, ini dia wanita, oke. Hai, perkenalkan, aku seorang wanita muda yang tak tahu akan menjadi seperti apa ke depannya. Aku juga tak ahli mengucapkan salam pembuka Aku tak ingin ahli mengucapkan salam pembuka apa ketika menuliskan email ini. Aku tidak ingin basa-basi ala pencitraan juga. Di sini aku mau terima kasih, semua tulisanmu sedikit banyaknya membuatku semangat menjalani hari. Terima kasih lo sudah membaca. Mengenai ceritamu yang ingin bunuh diri, ya kita sama. Bahkan hampir setiap saat aku ingin bunuh diri. Ada banyak faktor yang mendorongku untuk ingin bunuh diri. Namun di sisi lain, ada tarikan kuat di belakangku untuk tidak melakukan itu. Di saat aku berpikir untuk mengakhiri hidupku, di saat yang bersamaan juga ada sesuatu yang tak kasat mata berusaha mati-matian menahanku. Hari ini dan juga hari sebelumnya, aku seperti merangkak menjalani hari. Seminggu lebih tidak bisa tidur karena kehabisan obat tidur. Insomnia kembali menyerang. Sekalinya bisa tidur malah mimpi buruk. Ketika bangun lalu membuka mata, aku mengumpat, ternyata aku masih hidup. Bukannya malah mengucap doa bangun tidur, tapi malah mengeluarkan sumpah serapah. Dasar aku. Entah apa yang ingin ku sampaikan, sepertinya ada banyak, tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ketika aku mencoba untuk mengatakannya, otakku ngestak di satu titik, seperti benang kusut, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Akhirnya, ku biarkan, ku diamkan, ku pendam, ku bungkam, dan sekali lagi akhirnya ku bungkam sendiri. Hai, tetaplah menulis. Tulisanmu akan menjadi abadi. Terima kasih telah membaca tulisan ini, walau aku sama sekali tidak punya bakat menulis. Terima kasih untuk ceritanya. Seorang wanita muda yang gak tahu menjadi apa ke depannya. Ya, perihal cerita pengalaman ingin bunuh diri memang kayaknya hampir banyak orang punya gitu ya. Kayaknya banyak orang punya gitu. Berat banget ngejalani hari-hari gitu kan. Apalagi dengan keadaan yang luar biasa menyiksa kita gitu kan. Latar belakangnya banyak ya, maksudnya kayak
entah dari keluarga, faktor karir, terus kita bingung juga mau jadi apa gitu. Itu juga sebenarnya problem yang bisa bikin kita berpikir untuk mengakhiri hidup. Tapi bukan berarti itu harus kita lakukan gitu. Aku juga ya kembali ku ceritakan juga tuh yang pengalaman bunuh diri itu di Bandung itu waktu itu. Emang di titik terendah banget, tapi akhirnya nggak jadi gara-gara nggak enakan gitu kan. Seperti yang ku ceritakan, nggak enakan gitu kan, kayak aku nggak bisa merepotkan orang nih. Kalau bunuh diri kan pasti ngerepotin orang, nggak hanya ngerepotin misalnya petugas gitu ya, yang akan bikin kita yang mengurus semuanya. Terus nanti keluarga pasti direpotkan juga kan, padahal nggak mau berurusan sama keluarga gitu kan. Keluarga harus jauh-jauh dari Medan ke Bandung, bayangin aja, repot banget tuh pasti. Udah mati bikin repot orang gitu kan. Jadi akhirnya nggak jadi, itu kurungkan niatnya. Tapi ya bukan berarti kita baik-baik saja, enggak gitu. Kita cuma berusaha untuk bertahan aja gitu. Bertahan sampai lama-lama terbiasa dengan sulit-sulit yang kita rasakan. Jadi untuk kamu yang bercerita, terima kasih udah menumpahkan semuanya. Aku tahu nggak ada solusinya dengan bercerita seperti ini, tapi setidaknya bisa bikin lega gitu. Perlahan ketika kamu menumpahkan semuanya gitu, mungkin kamu akan menemukan kayaknya aku harus ini nih, aku harus melakukan ini nih gitu. Yang penting bertahan dulu aja, jangan sampai mengakhiri hidup. Aku tuh suka dengan satu kata-kata yang ada di sosial media, aku baca. Isinya itu tulisannya aku lupa gimana. Jangan pulang dulu, tunggu nanti dipanggil. Ya kayaknya tunggu nanti disuruh pulang, itu sih kayaknya kurang lebihnya gitu. Itu berkesan banget gitu ya. Kita belum disuruh pulang, jadi ya sabar-sabar aja dulu. Barangkali ada kebahagiaan yang akan menghampiri kita sebentar lagi. Kalau kita nggak bertahan kan kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depan. Sabar aja sampai Tuhan nyuruh pulang. Oke, lanjut ke cerita kedua. Tadi aku habis kumpul-kumpul sama teman lama. Terus ya udah kan bercanda-canda gitu. Seru banget sampai ketawa bengek gitu. Tapi pas sudah pulang, aku merasa kayak ada yang mengganjal gitu. Aku kepikiran tadi ada omongan aku yang nyakitin gak ya? Apa bercandaanku berlebihan? Aku bakal dinyinyirin gak ya? Aku langsung kepikiran itu terus tiap mau ngapa-ngapain. Dan gak enak banget sampai pusing kepalaku. Apa aku gak usah ikut kumpul-kumpul lagi ya? Biar bisa ngejaga omongan. Tapi menurut aku tadi aku juga biasa aja. Tapi aku gak tahu ada yang nyakitin atau enggak. Kayak aku itu selalu kepikiran omongan-omongan aku tiap habis kumpul sama orang lain. Aku kepikiran omongan aku ada yang salah. Enggak gitu bang. Kayak gitu ya. Capek sih, tapi pengennya kalau udah ya udah gitu. Tapi kepikiran terus. Ini kurang lebihnya kayaknya sama kayak aku yang dulu gitu. Terlalu kita ketemu orang, kita takut nyakitin hati orang dengan kata-kata kita. Apakah ada yang salah gitu. Cuma ya kalau kita sebenarnya baik kita mengevaluasi diri kita ya. Ini kan kayak kita mencoba mengevaluasi diri kita setiap saat gitu kan, kayak ada yang salah gak ya tadi aku ngomong. Itu sebenarnya hal yang baik. Tapi kalau berlebihan ya jadi gak baik. Kan segala sesuatu yang berlebihan itu emang gak baik kan. Jadi aku dulu emang tersiksa banget sih gitu kan, kayak bahkan sampai menghambat diri aku sendiri gitu, kayak kamu gini gak mau ngumpul lagi gitu kan, karena takut nyakitin orang gitu.
Padahal mah orang juga nggak mikirin itu kan ketika nggak ya maksudnya nggak mikirin itu ketika ngomong sama kita kayaknya ya gitu kan. Beberapa orang kayak ada yang nggak mikir gitu, langsung aja belak-belakan gitu tanpa dia eh menaruh perasaan. Kayaknya aku salah ya yang ngomongin tadi, kayaknya jarang ada orang seperti itu gitu. Apalagi kalau kumpul keluarga kan, waduh, bacot keluarga itu, ya Allah, keluarga besar ya. Memang nggak semua orang bisa sepeka kita gitu, tapi ya kalau bisa jangan berlebihan. Kalau salah ya nggak apa-apa gitu. Selama misalnya mereka masih welcome ke kita, ya berarti kan kita nggak ada salahnya. Ya udah, kita berusaha setiap saat untuk menjadi lebih baik, menjaga perasaan orang-orang, itu sudah cukup. Nggak perlu kita terlalu berlebihan dalam memikirkan hal yang sebenarnya cuma ketakutan kita yang nggak berdasar gitu loh. Karena percuma juga kan kita mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu pusing gitu kan, ya udah kamu tanyakan saja sama teman-teman kamu. Tadi aku ada salah ngomong nggak sih? Kalau ada, maaf ya gitu. Aku kepikiran banget nih gitu. Jadi kayak keresahan dalam kepala ini kan kayaknya kamu resah kan? Kamu tumpahin aja gitu. Nah, salah satunya kayak gini kan, kamu tumpahin ke cerita di sini gitu kan. Itu kan salah satu cara untuk menumpahkan juga, tapi mungkin lebih akan lebih menenangkan ketika kamu menumpahkannya sama orang yang kamu merasa nggak enak gitu. Coba aja. Salah nggak sih aku tadi? Coba. Enggak. Ini pengirimnya cewek. Kayaknya kebanyakan semua cewek deh. Semua cewek rata-rata. Mungkin cowok nggak mau bercerita kali ya. Kan cowok gengsi, ingin memendam semuanya sendiri, merasa bisa gitu kan. Ya nggak apa-apa. Oke, lanjut cerita selanjutnya, cerita ketiga. Ini pendek banget sih, tapi nggak apa-apa, kita bacain gitu. Capek sekali, baru aja berpikiran untuk bunuh diri. Singkat, tapi ya seperti yang aku bilang ya, sesulit-sulitnya hidup, serumit-rumitnya isi kepala gitu, jangan sampai kita berpikiran untuk mengakhiri hidup kita gitu. Bertahan sebentar gitu, barangkali ada bahagia yang bakal menghampiri kita. Santai aja, sulit itu dinikmati aja gitu. Barangkali itu bisa mengembangkan diri kita, membuat kita sadar bahwa sulit ini lebih menguatkan kita mungkin kan. Karena kalau kita mungkin tidak berada dalam kesulitan, bisa jadi ketika kita merasakan bahagia, kita ngerasa nggak sebersyukur itu dengan kebahagiaan gitu. Ya nggak sih? Aku tuh kalau misalnya dalam keadaan sulit terus tiba-tiba ditiban rezeki gitu ya, bersyukur nih luar biasa banget gitu. Beda mungkin sama orang yang sudah kaya dari lahir misalnya, hidupnya dimudahkan, punya banyak privilege. Ketika dia misalnya dikasih rezeki, nggak usah lah besar-besar ya, bagi kita ini besar, misalnya 10 juta gitu kan, ya bagi dia mungkin ya udah biasa aja gitu, karena standar ininya orang kan beda-beda gitu kan. Jadi mungkin nilai positifnya dari sulit adalah kita akan merasa antusias luar biasa, bersyukur luar biasa ketika kita diberikan rezeki yang mungkin bagi orang gak banyak, tapi bagi kita ya begitu berarti gitu kan. Ya gitu sih. Jadi bertahan aja, jangan sampai kita berpikiran untuk bunuh diri lagi. Walaupun ya aku juga sebenarnya masih saat ini ya, kalau dibilang apakah aku akan ada berpikiran untuk bunuh diri lagi, kalau ditanya, kayaknya enggak akan gitu. Karena sudah pernah beberapa kali mengalami keinginan bunuh diri itu gitu. Tapi akhirnya ujungnya ya, kalau misalnya bunuh diri gitu, terus apa gitu,
udah selesai gitu kan. Ya meskipun kalau hidup juga sulit luar biasa kan, kita kayak menyiksa diri kita sendiri gitu, tapi ya rasa penasaranku sama hidup jauh lebih besar gitu. Nah mungkin itu, kita coba bangun rasa penasaran kita dalam hidup ini ujungnya kemana? Bahagia gak sih? Seberapa banyak bahagia yang akan kita dapatkan kalau kita lanjutkan terus saja bertaruh itu, rasa penasaran itu. Siapa tahu kita jadi kayak ialah bertahan aja gitu. Bahkan ada ungkapan di sosial media ketika aku sempat melempar pertanyaan, kenapa kamu masih bertahan sampai saat ini? Mungkin jawabannya kayak bercanda, tapi kayak pasti ini serius gitu loh. Ada yang alasannya ingin nunggu One Piece tamat gitu, ingin merasakan varian baru Indomie dan lain-lain gitu. Kesannya bercanda, tapi menurutku ini adalah pemicu mereka untuk membangkitkan rasa penasaran mereka kan. Apa sih selanjutnya gitu. Bertahan untuk ini, bertahan untuk itu. Udah gak apa-apa, bangkitkan aja rasa penasaran kita. Jangan sampai kita berpikiran untuk mengakhiri hidup. Karena kalau kita mengakhiri hidup, ya udah selesai kan ceritanya gitu. Nggak akan ada cerita baru gitu. Kalau kita tetap memutuskan untuk melanjutkan hidup, pasti ada cerita baru. Ya entah itu bahagia atau buruk, ya yang penting cerita baru, ya kan. Tapi ya semoga bahagia menghampiri kita, dan jangan sampai kita berpikiran untuk mengakhiri hidup lagi. Itu dia cerita ketiga. Memang singkat tapi lumayan, ini pelik luar biasa sih, bukan lumayan lagi. Kalau udah sampai ceritanya cuma segitu gitu yang ditumpahkan, itu aku paham. Oke, cerita selanjutnya. Halo Kak, aku tulis email ini sebagai bentuk menenangkan isi pikiran dan hati. Terima kasih ya, Kak Dayat sudah menyediakan. Hehehe. Emang gitu tulisannya. Hubungan 4 tahun lamanya ternyata gak bisa gitu aja aku lupain ya Kak. 4 tahun bukan waktu yang singkat ternyata. Sudah mau beranjak 1 tahun aku berusaha move on dari dia. Ternyata sesusah itu. Dulu aku pikir setelah kita putus, kita bakal baik-baik aja dan mungkin masih banyak komunikasi. Karena dulunya kita memang sedekat itu. Ternyata setelah itu kita malah sama sekali tidak ada percakapan. Rasanya aku kangen banget sama dia. Tapi aku nggak mau kalau kembali lagi dengan dia. Ada 2 hal yang aku rasain setelah aku putus. Rasa senang dan bebas karena lepas dari hubungan yang gak sehat. Tapi juga sedih karena sampai saat ini orang yang ngobrolnya nyambung dan ngerti aku cuma dia. Rasanya susah untuk aku mengenal orang baru lagi. Sudah aku coba, ternyata malah aku yang jahat sama mereka. Aku tiba-tiba bilang kalau aku ingin jauh dari mereka karena di hati sama pikiran aku masih ada di si masa lalu. Aneh sekali. Kadang aku ngerasa benci, kesal dan gak mau kenal dia lagi. Tapi kadang juga aku kangen dan masih berpikir kalau dia akan berubah. Tapi pernyataan itu runtuh begitu saja. Dia sudah jalan dengan wanita lain. Berat rasanya melihat dia dengan orang lain. Tapi ya mau gimana lagi? Hehehe. Sekarang aku hanya ingin sembuh, agar ketika aku bertemu dengan orang yang baru, aku sudah merasa siap menerima mereka. Tentang melupakan ya, tentang merelakan. Seperti di episode pertama, memang kita membutuhkan waktu untuk melupa.
Walaupun ini kayaknya udah berjalan berapa sih? Oh, 1 tahun. Sedangkan menjalin hubungannya kan 4 tahun gitu kan. Jadi kenangan 4 tahun dibanding dengan ketiadaan selama setahun itu kan jauh banget ya. Jadi kayak santai aja, nikmatin aja gitu. Kenangannya terlalu banyak menumpuk 4 tahun itu. Kita udah kenal dekat gitu kan, udah nyaman, udah kayak sehati banget ya pada saat itu gitu kan. Kayak kita ngerasa nyaman, pasti kenangannya indah banget gitu. Jadi susah untuk dilupakan. Dan kita akan terus membanding-bandingkan orang yang lama dengan orang yang baru. Karena sudah karakternya kayak udah menyatu gitu loh. Tapi ya jangan sampai membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup kita. Jangan sampai kita membanding-bandingkan masa lalu kita dengan orang baru gitu. Tapi ya memang ini udah baik sih ya, nggak perlu maksudnya nggak perlu dikasih tanggapan lagi, karena kita semua pasti sebenarnya tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Nggak mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup, tapi mungkin kita butuh cerita supaya apa ya tumpah aja, dan supaya dapat sudut pandang baru mungkin kan gitu. Ini udah benar gitu. Dan ya memang sakit melihat orang yang kita sayang di masa lalu jalan dengan wanita lain, jalan dengan orang lain gitu. Sekarang aku hanya ingin sembuh, agar ketika aku bertemu dengan orang yang baru, aku sudah siap menerima mereka. Ini penerimaan yang luar biasa. Tunggu aja sembuhnya gitu. Jangan sampai menjalin sama orang baru dulu sampai di titik pada ketika kita bersama orang baru, kita tidak membayang-bayangin karakter orang yang di masa lalu itu dengan orang ini. Misalnya kita jalan dengan orang baru, lah dia ternyata nggak bisa diajak ngomong gini, nggak kayak yang itu, kayak gitu. Terus misalnya pas aku marah dia nggak ngelakuin ini, nggak kayak gitu. Nah kalau itu kan masih ada bayang-bayangan masa lalu tuh, kayaknya itu masih belum bisa deh gitu. Tunggu sampai kita benar-benar terbiasa tanpa hidup tanpa karakter yang lama itu gitu kan. Dan kita harus coba balikan pola pikir kita. Jangan sampai kita membandingkan orang lama dengan orang baru, karena ya jelas beda. Setiap orang ngasih rasa nyamannya berbeda-beda. Setiap orang nge-treat pasangannya itu berbeda-beda. Nggak bisa kita pukul rata, kita memakai kenangan yang lama gitu, cara-cara lama untuk orang yang baru gitu, nggak bisa. Kecuali kita mencari orang yang sama karakternya dengan orang yang lama itu kan. Kalau kita udah nyaman, aduh aku pengennya di-treat kayak gini gitu, karena biasanya aku di-treat kayak gini, ya udah cari orang-orang yang bisa nge-treat kamu kayak gitu. Jangan asal terima gitu. Misalnya kalau kamu marah, kamu pengennya dibujuk, terus tiba-tiba kamu menerima seseorang yang gak peka gitu. Kalau kamu marah gak dibujuk gitu, ya kan batin jadinya kan. Ya itulah ya. Terima kasih sudah bercerita. Terima kasih sudah menumpahkan semuanya. Semoga lekas mereda kenangannya, biar bisa membuka lembaran baru dengan orang baru. Semoga. Lanjut cerita selanjutnya, cerita kelima. Ini sepertinya hari ini tidak ada yang pengen disebut namanya ya, gak ada yang memulai dengan perkenalan. Ini juga jangan sebut nama, di awal udah dituliskan seperti itu. Bang, ini sudah tahun kelima kita pacaran. Usia kita sudah cukup untuk kepernikahan. Dia 27 tahun, aku 23 tahun. Oke, ini berarti yang mengirimkan cerita ini cewek ya. Dari segi finansial,
aku ngerasa walaupun gak banyak tapi sudah cukup, dan masing-masing kita sudah punya pekerjaan tetap. Tapi di tahun kelima ini kita sama sekali gak ada obrolan buat ke arah pernikahan, Bang. Keluargaku sudah sering nanyain soal itu. Dulu sekitar 2 tahun yang lalu aku pernah bahas ini sama dia, dan dia marah. Dia bilang aku terlalu buru-buru, gak sabaran. Sejak itu aku gak pernah lagi bahas soal ini. Aku tahu cowok gak suka kalau dituntut atau dipaksa-paksa soal hal itu. Jadi aku berusaha santai jalanin aja. Tapi sekarang aku pikir kalau gini terus mau sampai kapan? Nunggu apa lagi? Bukan gak sabaran ya Bang, tapi aku cewek. Dan aku paham kenapa orang tuaku khawatir gak mau anaknya pacaran terlalu lama. Menurut abang aku harus gimana? Kalaupun harus mulai bahas ini sama dia, harus dari mana dulu? Yang jangan sampai bikin dia ngerasa diburu-buru atau kesel. Atau abang selaku cowok mungkin punya sudut pandang sendiri soal ini. Soal cowok yang kayak gini tuh sebenarnya beneran serius atau enggak? Makasih Bang. 5 tahun bukan sebentar ya, lama banget itu. Lama banget 5 tahun itu sampai ganti presiden itu. Asal nggak 2 periode ya, apalagi 3. Waduh. Ya 5 tahun bukan waktu yang singkat. Udah ada tekanan juga dari keluarga supaya pacarannya nggak lama-lama, ngapain lagi pacaran, udah nikah aja. Usia juga udah mateng, udah sama-sama mateng gitu kan. Terus dari segi finansial juga udah baik. Cara ngomong pertama gini ya, kalau misalnya soal cowok seneng gak sih ditanyain kapan kita nikah gitu kan? Maksudnya bukan ditanya nih, diajakin kayak di kapan nih kita nikah gitu. Sebenarnya kayaknya semua orang yang benar-benar mencintai pasangannya, ketika mereka pasti, setiap orang yang punya rasa cinta yang besar kepada pasangannya, pasti mereka ingin kayak mendeklarasikan ke dunia, ini pasanganku gitu, dengan ikatan pernikahan atau apapun itu ya. Itu kan sebenarnya pernikahan itu adalah cara kita untuk meresmikan hubungan di mata agama dan negara kan. Sebenarnya kan poinnya adalah komitmen kita menjalani hubungan itu. Komitmen gak kita, baik itu pacaran kan perlu komitmen juga kan. Tanpa komitmen ya pasti main-main itu gitu. Yang penting itu komitmennya, bukan perkara pernikahan atau apanya gitu. Itu lain cerita, itu untuk meresmikan hubungan di mata negara dan agama aja. Tapi bingung juga ya, 5 tahun udah ngejalin hubungan, finansialnya baik-baik aja, usianya sudah mateng, tapi kenapa nih si cowok belum pengen nikah? Ketika ditanya malah marah-marah kayak diburu-buruin. Mungkin mulai dibahas dari kayak, aku nggak tahu ya gimana cara membahas ini gitu. Mungkin ditanyain kita mau gimana sih gitu ke depannya gitu. Kalau dia misalnya masih marah juga, berarti sebenarnya dia kayak apa ya, kenapa sih emosional jadi orang gitu. Kenapa ditanyain nikah marah, ya nggak sih? Nggak tahu ya, aku juga nggak bisa memakai sudut pandang si cowok itu, karena aku nggak kayak gitu juga orangnya gitu. Cara ngobrolnya memulainya dari apa ya? Mungkin gini, sayang, aku boleh nggak ngobrol serius? Tapi kamu jangan tersinggung ya gitu.
baik-baik bilangnya, tapi ini kayaknya harusnya ketemu ya, jangan ngobrol lewat chat atau telepon karena bakal menimbulkan kesalahpahaman. Bilang aja gini, aku nggak tahu kita itu gimana. Gini, belakangan ini aku tuh bingung banget tahu cara ngomongnya. Ini bisa kamu sesuaikan dengan kamu sendiri, dengan cara kamu sendiri. Aku bingung banget tahu akhir-akhir ini. Aku usianya udah mateng gitu kan. Terus orang tua juga agak rewel gitu nanyain aku ini kapan gitu. Ya walaupun aku juga sebenarnya sama kamu yang ngejalanin aja gitu kan, kita emang fokus pada komitmen aja gitu kan. Tapi orang-orang sekitar kita nih yang ada tuntutan dan aku mungkin memahami mereka kenapa mereka bilang kayak gitu. Pastilah ada kekhawatiran yang tidak diinginkan sama orang tua kita gitu kan. Nah, menurut kamu gimana? Biar aku juga bisa bisa mengasih tahu mereka, oh gini loh plan kita. Plan dari rencana dari hubungan kita yang udah berjalan 5 tahun ini selanjutnya bakal seperti ini gitu. Itu aja, pakai aja kan, alasannya kan emang orang tua kamu udah ngeburu-buruin kan. Ya udah, coba aja gunakan itu sebagai cara untuk masuk. Jadi seolah-olah bukan kamu yang menuntut, dan kamu juga jangan sampai kayak seolah-olah kamu tuh resah pengen dinikahin gitu. Dan coba kamu tanya, sebenarnya apa sih masalahnya? Barangkali bisa kita pecahkan bersama. Misalnya dia punya pekerjaan tetap yang baik, tapi misalnya gajinya kayaknya nggak memadai. Bukan nggak memadai ya, gaji pasti cukup. Cuma kan dia pasti ada ekspektasi pernikahan gitu. Dia mau nikah yang kayak gini dan itu membutuhkan biaya segini gitu. Gajinya sedangkan segini. Gitu. Coba bicarakan dulu ke depannya. Kamu masa depannya mau gimana? Bukan kamu masa depannya mau gimana. Rencana hidup kamu ke depan tuh gimana sih? Hidup kamu aja dulu, gak usah mikirin kita. Misalnya kamu tanya kayak gitu. Oh, mungkin dia ada cita-cita yang pengen dia wujudin. Ya udah, kalau kamu memang pengen mensupport dia, coba kamu support. Kalau enggak, ya udah, bertahan aja dengan hal yang kayak gitu. Kalau kamu mau bertahan ya. Itu sih kayaknya ya. Kalau aku selaku cowok, kalau dimintai pandangannya, sudut pandang soal ini ya nggak bisa sih aku nilai si cowok ini atau enggak ya. Tapi kalau aku kalau misalnya belum ada kepikiran untuk menikah dan ngejalanin aja, ya udah jalanin aja. Kan yang penting komitmennya, bukan pernikahannya kan. Percuma juga kita menikah terus tiba-tiba menikahnya karena rasa nggak enak gitu, dituntut, dan akhirnya jadi nggak nyaman nantinya hubungannya gitu. Ya bakal kacau kan. Jadi daripada terlalu ribet mikirin yang nggak urgent ya. Mungkin ini urgent bagi sebagian orang, tapi kalau aku sih nggak, ya biasa aja. Jadi kalau misalnya jalin hubungan terus ya jalanin aja gitu, nggak usah ada target nikahnya kapan segala macam, yang penting kan komitmen. Tapi kalau misalnya kita mau misalnya memutuskan untuk kita mau menata rumah tangga yang lebih serius, karena kan menata rumah tangga misalnya punya anak, itu kan kalau di budaya kita adat ketimuran ini kan nggak boleh kan punya anak tanpa nikah gitu kan. Jadi ya mungkin itu. Tapi kalau misalnya belum kepikiran sampai yang begitu banget, ya udah jalan aja dulu bagi aku ya. Bukan berarti aku nggak serius, aku selalu ngejaga gitu kan. Aku akan menjaga perasaanku, aku akan menjaga komitmen itu, karena yang penting itu komitmen, bukan nikah atau bukan status nikah atau enggaknya orang.
percuma kan kalau misalnya nikah tapi komitmennya dia nggak dia jaga. Bisa aja selingkuh, bisa aja dia gimana ya kan. Itu berarti bukan patokan. Kalau dia patokan kita adalah menjaga komitmen, ya pasti nggak akan ngelakuin itu. Itu banyak gitu-gitunya ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga ini kita saling cerita aja, orang ini tempat bercerita ya kan. Jadi mungkin cara masuknya kayak gitu tadi, cara ngomongnya gitu. Coba masuknya jangan seolah-olah kamu nuntut, kan yang nuntut orang-orang terdekat kan, walaupun sebenarnya kayaknya kamu nuntut juga kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi gitu deh cerita yang masuk kali ini, ada 5 cerita. Terima kasih untuk semuanya sudah berani bercerita, menumpahkan isi hatinya, menumpahkan resah dan gelisahnya di sini. Karena podcast ini apa namanya? Diciptakan sih kayak Tuhan banget. Dibuat untuk kita. Kayak yang aku bilang di awal, aku ingin menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk kita menumpahkan hal-hal yang gak bisa kita bagikan ke orang-orang. Jadi kita tumpahkan aja di sini. Apapun itu akan dibacain, apapun itu akan kita dengerin. Ya yang cerita kita, yang ngedengerin juga kita, ya kan? Dari kita untuk kita. Seperti di episode pertama, ini podcast paling demokrasi banget. Ya begitulah ya teman-teman. Semoga cerita dari teman-teman kita yang berani ini punya makna di hidup kita. Kayak kita jadi, wah iya ya, begini ya gitu harusnya gitu. Ya dan berdampak baiklah buat kita semua. Dan mari kita tebarkan energi positif di podcast ini teman-teman. Cerita apapun kita tanggapi, tapi kita akan mendengarnya dengan positif, tanpa judgmental, tanpa membanding-bandingkan. Ya kamu masih mending, lah aku itu kan gak enak banget kan kita cerita digituin. Di sini kamu nggak akan digituin. Dan sama yang mendengarkan juga kita harus sama-sama sama-sama komit lah ya. Kita di sini saling bercerita, saling mendengarkan semua untuk kita healing, untuk kita meredakan resah gelisah kita sama-sama di sini. Sebenarnya ini konsepnya kayak ada di film-film Amerika itu, kayak rehabilitasi gitu loh. Ada orang-orang yang bermasalah, ya pasti kan kita otaknya bermasalah semua ya. Jadi kayak kita berkumpul di film-film Amerika itu kan, kita berkumpul di satu ruangan, terus keliling tuh kita saling bercerita satu-satu apa yang telah kita lalui akhir-akhir ini, apa hambatan hidup kita, apa kebahagiaan yang kita rasakan hari ini gitu. Ya itulah sarana untuk kita mengendalikan emosi kita biar nggak meledak, nggak memuncak. Kita perlu membuang sedikit sampah-sampah yang ada di diri kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita Diet Piliang. Bye bye.